Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Warta Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Haur Gelis Minggu 19 April 2020 adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian Minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudianto MTH. 2. Kebaktian Minggu berikutnya akan tetap dilaksanakan secara online sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. 3. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi majelis jemaat terdekat. 4. Berita kelahiran. Majelis Jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran anak ketiga dari Bapak Boy Ricardo Sirait dan Ibu Sabrina Huta Barat pada Sabtu 28 Maret 2020 pukul 13.13 waktu Indonesia Barat yang diberi nama Daryl Dixon Sirait. Tuhan memberkati. 5. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur pada minggu ini, yaitu dari 1. Bapak Wicin, Ibu Selamat Bandung sebesar Rp500.000. 2. Dr. Wawan Bandung sebesar Rp250.000. 3. Bapak Otong, Ibu Esther sebesar Rp200.000. 4. PDMA Tanjung Mekar, Karawang sebesar Rp1.000.000. 5. Matias Lampung sebesar Rp100.000. 6. FB sebesar Rp1.000.000. 7. Ibu Yuyun Yuniawati sebesar Rp100.000. Bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan syukur bisa menghubungi majelis koordinator wilayah atau dapat langsung disampaikan di pastori. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dan menimpa kehidupan kita, segala beban berat yang sedang kita alami, kita meyakini bahwa Tuhan menjaga kita. Naungan kasih Tuhan melindungi kita semua pada segala keadaan dan di setiap waktu. Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu, kita pujikan dengan hati yang kita arahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu.
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Peliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus sandaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Bapa yang pengampun, kami tidak lagi mencari Yesus di antara yang mati, karena Yesus sungguh hidup dan menjadi Tuhan atas kehidupan. Dari lembah kematian Engkau membangkitkan kami dan memberi kami kehidupan yang baru bersama-Mu. Saat kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini, biarlah kehidupan Kristus terus bertahta dan berkuasa dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kehidupan-Mu semakin nampak dan menyegarkan kehidupan kami sampai pada kepenuhan kehidupan yang kekal di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Dia yang hidup dan yang memerintah bersama-Mu dan bersama Roh Kudus, Allah yang esa, sekarang dan kekal, kami naikkan doa kami ini. Amin. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menjaga dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupannya. Haleluya.
Sebagai seorang anak, sangat menyenangkan untuk menonton film tentang makhluk yang muncul dari kuburan yang mengancam beberapa orang. Atau film tentang serbuan makhluk luar angkasa yang mencoba menaklukkan kota New York atau kota Tokyo. Film-film ini menyenangkan karena kita bisa takut selama 1 jam atau lebih dan kemudian semuanya berakhir. Semua makhluk itu dikalahkan, para makhluk luar angkasa itu dilawan sampai takluk. Tetapi tidaklah menyenangkan untuk takut dalam arti yang nyata. Sangatlah tidak menyenangkan kita sendiri mengalami rasa ketakutan. Ketakutan adalah emosi yang begitu terkenal. Rasa takut muncul karena adanya perasaan akan munculnya bahaya, khawatir akan bencana yang akan datang, atau keadaan darurat yang mengerikan. Tetapi ketakutan bisa muncul juga dari hal yang biasa, seperti dari jarum suntik dokter. Ketakutan adalah emosi yang kuat, yang ketika ketakutan itu memenuhi pikiran kita tanpa bisa kita kendalikan, maka ketakutan itu dapat merusak tubuh secara fisik dan kepribadian kita. Saat rasa takut memenuhi pikiran kita, maka setiap tindakan kita akan dianggap oleh orang lain sebagai tindakan yang tidak rasional, tidak masuk akal. Hal itu karena ketakutan dapat menghalangi proses berpikir kita. Pada suatu hari, polisi di kota Tokyo menerima telepon yang menyatakan bahwa sebuah kotak makan siang dari sebuah restoran tampaknya berisi bom. Mereka bergegas ke sebuah gedung di pusat kota. Si penelpon berkata kotak itu membuat suara aneh, seperti klik, klik, klik. Polisi memerintahkan semua penghuni gedung untuk pergi dan memanggil sekitar 100 ahli anti bom untuk membekukan kotak itu dengan nitrogen cair. Setelah 1,5 jam waktu dihabiskan untuk berbagai tindakan pencegahan oleh tim Gegana, tim penjinak bom dari kepolisian, maka mereka memeriksa sinar X dari kotak itu. Hasil foto sinar X menunjukkan kotak itu sama sekali tidak berisi bom. Hanya potongan sayur daging babi yang sekarang sudah dingin. Saya sudah memberitahu orang itu lagi dan lagi, kata anak lelaki yang mengirim kotak makanan itu, bahwa potongan daging babi yang panas dalam ketel besi sering membuat suara yang aneh. Sayur daging babi itu yang masih panas sekarang sudah menjadi dingin. Ketakutan dapat membuat orang melakukan hal-hal yang pada saat kemudian akan dianggap aneh. John Madden, seorang wartawan dari stasiun televisi CBS Sport yang bertugas meliput berita olahraga yang penting. Dia pergi berkeliling negara Amerika Serikat melakukan tugas peliputan berita olahraga dalam sebuah bus yang dimodifikasi karena dia takut terbang menggunakan pesawat. Pada suatu saat karirnya sebagai wartawan olahraga terhenti saat dia seharusnya meliput final bola basket NBA, tetapi dia tidak melakukannya karena dia harus pergi ke stadion di Hawaii. Itu tidak ada pilihan lain kecuali naik pesawat udara. Dia memilih untuk berhenti bekerja sebagai wartawan daripada harus menaiki pesawat udara. Sebagai orang dewasa, kita memiliki rasa ketakutan yang berbeda dari anak kecil. Ketakutan yang harus kita hadapi mungkin adalah ketakutan akan kegagalan atau penolakan, ketakutan mengenai masa depan, ketakutan akan mengalami persoalan kesehatan, atau bahkan ketakutan menghadapi kematian kita atau kematian orang yang kita kasihi.
murid-murid Yesus mengalami perasaan takut juga. Bukan sendiri-sendiri, tetapi mereka semua mengalami perasaan takut. Ayat yang ke-19 tadi mengatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Apakah ketakutan mereka beralasan? Memang ketakutan mereka beralasan karena mereka tidak memperhatikan apa yang Yesus nubuatkan. Tetapi kalau mereka ingat perkataan Yesus dan percaya kepadanya, sesungguhnya mereka tidak punya alasan untuk takut. Ketakutan mereka muncul karena mereka tidak percaya pada perkataan Yesus sebelum dia disalibkan. Dalam Yohanes 14 ayat 18 sampai 20, Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Yesus sudah berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Aku pasti kembali dari kematian. Aku akan datang kembali kepada kalian." Memang dunia tidak akan melihat Yesus lagi, tetapi Yesus akan menemui para muridnya kembali. Karena Yesus akan hidup dan mereka yang percaya juga akan hidup. Karena itu saat Yesus menemui murid-muridnya, Yesus segera berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Firman Tuhan memiliki jawaban untuk ketakutan kita. Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, "Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan." Kasih Kristus adalah pertahanan sempurna kita yang percaya untuk melawan pengaruh baik secara fisik dan mental dari rasa takut. Rasul Paulus mengatakan demikian juga dalam Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-13. "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Segala perkara, juga perkara-perkara yang membuat kita takut, dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Penulis Ibrani dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6 berkata demikian, "Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Hari ini, Minggu 19 April 2020, perkara apa yang membuat kita takut? Apakah kita tahu bahwa Yesus dekat? Dia ada dan mengasihi kita. Serahkanlah segala perkara yang membuat kita takut kepadanya. Biarlah damai sejahteranya yang ada di dalam hati kita terus hadir bagi kita. Kita perlu berdoa tentang ketakutan dan dalam iman kita, dan meminta bantuan Tuhan untuk menghadapi ketakutan kita. Amin. Ya Bapa, Tuhan atas kehidupan, dengan kebangkitan putramu, dosa dan kematian telah dikalahkan. Segala sesuatu menjadi baru di dalam Engkau. Biarlah setiap kami yang bersuka cita merayakan kebangkitan Kristus dari kematian, Engkau tuntun agar lepas dari kuasa dosa dan kematian, dan Kau bawa menuju hidup dalam kebenaran. Biarlah kiranya Kau hapuskan segala macam ketakutan dan kecemasan dari kehidupan kami, dan anugerahkanlah damai sejahtera-Mu dalam hati kami, sehingga kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Yesus,
Engkau yang mencerminkan segala kemuliaan ilahi. Engkau yang menang atas maut dan bangkit dari kubur. Biarlah kegelapan kematian tidak membuat kami takut dan membuat kami melupakan-Mu dalam hidup kami. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam kehidupan setiap kami. Biarlah Engkau terus menuntun setiap kami yang adalah gereja-Mu. Kiranya gereja-Mu penuh dengan kuasa yang mengalir dari kebangkitan-Mu di tengah dunia yang penuh dengan dosa, sehingga kami menjadi terang yang menandai dimulainya kehidupan yang baru di dalam Kristus. Lepaskanlah kami dari segala hal yang membelenggu kami, sembuhkanlah segala penyakit kami, sehingga tahun rahmat-Mu kami rasakan hadir dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami juga berdoa bagi segala pergumulan di dunia yang terus-menerus ada dalam ancaman terorisme dan kebencian, dalam ancaman penderitaan dan penyakit, dalam ancaman bencana alam dan kehilangan, sehingga di tengah semua itu kami dapat melihat karya-Mu yang nyata. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan yang memerintah bersama Bapa dan bersama Roh Kudus, Allah yang Esa, kekal selamanya, kami naikkan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang membimbing dan memegang kita dengan teguh. Biarlah hati kita berserah penuh kepadanya dalam tenang. Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tanya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah
kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu berlakulah adil, cintailah kesetiaan, dan hiduplah dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Upayakan dan tunaikanlah panggilan yang dikehendakinya, serta teguhkanlah hatimu dengan keyakinan bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong dan memberkatimu. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntunmu. Allah berjalan di belakang untuk menguatkanmu. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memeliharamu sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.